Halo semuanya, kembali lagi bersama saya, Wia Aryandini dari STIMIK Palangkaraya, Program Studi Sistem Informasi. Di video sebelumnya, kita sudah membahas bagaimana cara membuat kelas, properti, dan metode, lalu melakukan instant object, mengisi, dan menampilkan data properti, serta memanggil metode. Dalam video kali ini, kita akan membahas mengenai penggunaan magic method construct, lalu magic constant, dan yang terakhir adalah method chaining. Langsung saja kita masuk ke dalam materi yang pertama, yaitu magic method. Magic method adalah metode khusus yang namanya diawali dengan dua garis bawah atau double underscore dan bekerja secara otomatis dalam kondisi tertentu. Magic Method Construct adalah metode yang otomatis dijalankan saat sebuah objek dibuat atau diinstan. Maksudnya adalah metode yang langsung aktif ketika objek dibuat atau diinstan tanpa memanggil secara manual. Langsung saja kita masuk ke cara penggunaan Magic Method Construct. Pertama, save as komputer 1 PHP menjadi komputer 2 PHP. Komputer 1 PHP yang kita buat pada video sebelumnya di save as menjadi komputer 2 PHP. Lalu menambahkan kode, function construct, dan isi pesannya. Komputer 1 kita save as menjadi komputer 2. Metode construct ini dapat kita simpan atau kita taruh di mana saja, tapi karena fungsinya yang dijalankan pertama kali, maka untuk metode construct-nya kita buat di atas. Kita tuliskan kode tadi. Construct ini menggunakan tabel underscore seperti ini. Jika dalam Notepad++, jika penulisannya benar, maka untuk construct ini akan berwarna biru tebal. Selanjutnya, kita buat isi pesannya. Echo kita langsung tambahkan BR. Kita save. Selanjutnya, hapus semua instan yang dibuat sebelumnya dan buat objek baru dengan nama komputer 3 sama dengan new nama kelas. Kita hapus semua instan objek yang kita buat sebelumnya. Lalu kita buat objek baru dengan nama komputer 3. Selanjutnya kita save. Kita coba jalankan.
Ini komputer 2 yang kita buat tadi. Kita akses. Maka akan menampilkan pesan yang kita buat dalam metode construct tadi. Ini adalah penggunaan magic method construct. Ini menandakan bahwa ketika instant dilakukan, maka metode construct akan langsung dijalankan. Selanjutnya menggunakan parameter pada construct. Kalau tadi kita gunakan tanpa parameter, tambahkan kode ini dan yang ini di bawah echo. Tambahkan di sini. Selanjutnya kita tambahkan di bawah echo. Variabel pada baris keempat sampai dengan baris keenam ini, dan variabel dengan yang di dalam kurung pada metode construct ini adalah variabel yang berbeda. Kalau di atas ini adalah variabel global, dan sedangkan yang di sini adalah variabel lokal. Mengapa kedua variabel ini berbeda? Merek ini akan mengarah ke dalam merek ini. Sedangkan dismerek dia akan mengisi ke arah variabel global. Maksudnya adalah ketika inputan dimasukkan ke dalam merek pada metode construct, maka dia akan tersimpan ke dalam merek ini. Begitupun dengan sistem operasi dan RAM-nya. Tetapi untuk disk merek ini, setelah data ini terisi, maka disk merek ini akan mengisi data untuk variabel global ini. Jadi, merek ini tidak langsung terisi ke sini, tetapi dia memiliki proses di mana merek dari ini akan terisi terlebih dahulu ke sini, lalu disk merek ini akan mengantarkan atau mengisi nilai input yang ada di atas ini. Selanjutnya kita coba jalankan. Kenapa error? Karena dalam parameter metode construct tadi belum kita isi dengan data. Maka akan terjadi error. Lalu untuk mengisi parameter yang kosong ini adalah pertama, panggil metode menampilkan. Dolar, nama objek yang kita buat. Lalu panggil metode menampilkan. Selanjutnya memberi nilai tanpa parameter. Yang pertama kita isi di dalam sini.
Untuk mengisinya menggunakan string, tetapi jika integer tidak usah menggunakan string. Ini cara mengisi tanpa parameter. Selanjutnya kita save. Kita coba jalankan. Maka pesan yang ditampilkan adalah data yang kita isi tadi. Ada merek Lenovo dengan sistem operasi Linux dan RAM sebesar 10 GB. Lalu, ada cara memberi nilai dengan parameter adalah dengan menambahkan kode berikut. Kita isi dalam metode construct di atas ini. Ini adalah cara mengisi dengan parameter. Sedangkan di bawah tadi, cara pengisian tanpa parameter. Ini kita buat berbeda menjadi 30 GB. Untuk pengisian data yang di bawah ini kita hapus dulu. Lalu kita save, kita coba jalankan. Maka data yang terisi adalah data yang kita isi secara default pada metode construct-nya tadi. Perbedaannya, yang pertama itu 10 GB, yang kita buat terakhir tadi adalah 30 GB. Lalu, gimana kalau semuanya kita isi? Misalnya kita isi di sini, seperti tadi, kita save, lalu kita coba jalankan. Maka data yang terbaca adalah data yang terakhir kita isi. Tetapi, jika data ini kosong, maka yang dibaca adalah data yang sudah terisi sebelumnya. Selanjutnya adalah materi yang kedua, yaitu magic constant. Konstan atau disebut konstanta adalah variabel yang mempunyai nilai tetap dan tidak bisa dirubah saat program berjalan. Jika variabel lainnya isinya dapat diubah semaunya, tetapi khusus variabel konstan nilainya tetap. Penamaan variabel konstan dimulai dan ditutup dengan double underscore. Ada 9 magic konstan yang dapat digunakan, diantaranya yaitu ada line, dir, file, dan lain-lain. Selanjutnya kita coba menggunakan magic konstan, yaitu untuk menampilkan nama file yang sedang kita akses. Kita tambahkan metode yaitu menampilkan file dan properti. Kita tambahkan yaitu untuk menampilkan properti dan juga nama file yang sedang diakses. Kita buat di bawah ini function menampilkan file dan properti. Yang pertama, kita tampilkan untuk properti.
sini kita tambahkan BR langsung. Properti yang kedua, selanjutnya kita gunakan magic constant yang untuk file, untuk melihat nama file yang sedang kita akses saat ini. Untuk penggunaan magic constant menggunakan double underscore di awal dan juga di akhir. Selanjutnya kita tambahkan BR. Selanjutnya, melakukan instance class dan pengisian parameter serta memanggilkan method. Kita buat instance objek baru, kita isi dengan data ini, dan kita tampilkan metode untuk file dan properti tadi. Di sini kita tambahkan HR sebagai garis pemisah. Lalu kita instance objek baru, $komputer4. Lalu kita tampilkan metode yang kita buat tadi. Lalu kita isi parameternya. Selanjutnya kita save dan kita jalankan. Maka yang akan ditampilkan adalah properti dan juga file. File yang sedang diakses adalah dalam folder praktikum dan nama filenya yaitu komputer2.php.
Kenapa ada langsung echo menampilkan pesan yang kita buat sebelumnya? Itu karena magic method construct dijalankan ketika instance dibuat. Untuk menghilangkan pesan ini, dapat kita matikan atau beri komentar pada echo pesan di sini. Selanjutnya, kita masuk ke dalam materi yang ketiga, method chaining. Method chaining merupakan salah satu konsep yang ada dalam paradigma OOP untuk mengikat, merantai metode, dan dapat memanggil lebih dari satu metode untuk satu kali operasi dengan mengolah objek yang sama berkaitan dengan penggunaan variabel dis dan pengembalian nilai pada akhir metode yang diinginkan. Untuk menggunakan metode chaining, maka harus ada return dis pada metode yang ingin kita panggil nanti, yaitu pada metode menghidupkan, mematikan, menjalankan, dan menampilkan file dan properti. Kita coba langsung. Kita tambahkan return dis pada metode tersebut. Pada menampilkan file dan properti, lalu menghidupkan, lalu mematikan, lalu yang terakhir adalah menjalankan. Untuk pemanggilan menggunakan metode chaining, yaitu metode yang ingin dipanggil harus ada return dis pada akhir barisnya. Jika tidak ada seperti function di sini, dia tidak memiliki return dis, maka metode di sini tidak akan bisa dipanggil. Selanjutnya, kita lakukan instance dan memanggil metodenya. Ini adalah cara penggunaan metode chaining, yaitu pesan berantai yang dilakukan dalam satu baris dalam pemanggilan metode. Kita buat objek baru. Ini kita pisahkan dengan HR. Lalu objek barunya komputer 5. Pertama, metode menghidupkan. Lalu mematikan. Menjalankan. Dan yang terakhir menampilkan file dan properti. Kita save untuk datanya, tidak usah kita isi. Kita coba jalankan.
Maka yang ditampilkan adalah isi pesan dari metode menghidupkan, lalu metode mematikan, dan metode menjalankan. Dan juga isi dari metode menampilkan file dan properti. Data yang tadi kita tidak isi, dia akan menampilkan data yang sudah kita isi pada metode construct sebelumnya. Yang ditampilkan datanya adalah data yang terisi pada metode construct ini. Sekian yang dapat saya sampaikan. Sampai jumpa di lain video. Terima kasih.